serem tapi nggak bikin lu lompat dari kursi karena kaget dengan sound-soundnya. Karena film ini nggak jump scare-an. Kita bahas Late Night with the Devil. Tahu kan ada berbagai macam talk show di TV ya, di US gitu ya, kayak misalkan talk show yang ada Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres, ada ya Oprah Winfrey mungkin yang salah satu yang paling terkenal di antara yang lain-lainnya. Nah, film ini juga mengangkat tema yang seperti itu. Jadi film ini temanya adalah show, judulnya Late Night with the Devil. Jadi ada seorang host gitu ya, pembawa sebuah acara TV talk show namanya Jack Delroy. Jadi si Jack Delroy ini diceritakan gitu ya, latar belakangnya adalah dia seorang host yang kayaknya karirnya mau tumbang gitu. Dan ketika mau tumbang, akhirnya si Jack Delroy dan produsernya di TV itu bermaksud untuk mengadakan sebuah live gitu ya, siaran langsung yang menampilkan narasumber-narasumber yang berkecimpung di dalam dunia spiritual atau supranatural gitu. Jadi dibikinlah nih sebuah acara talk show ya kan. Jadi acara itu nih di episode yang siaran langsung ini mereka nih mengundang berbagai narasumber, kayak narasumber yang percaya hantu, terus dimasukin juga narasumber yang tidak percaya hantu, dan narasumber lainnya yang berkenaan dengan hantu-hantuan gitu. Nah, talk show ini dibuat gitu ya, dalam premisnya menurut gua dibuat supaya bisa menyelamatkan karir TV show tersebut dan juga karirnya si Jack Delroy sebagai host acara tersebut. Anyway, film berjudul Late Night with the Devil ini durasinya sih 1,5 jam. Ini nggak lama banget dan masih enak untuk diikutin gitu ya, dan filmnya juga nggak ribet, dan ini sudah rilis tahun 2023 lalu. Akhirnya mungkin di antara lu semua udah ada yang nonton filmnya, gue nggak tahu. Dan fun fact-nya, ternyata Late Night with the Devil ini diproduseri oleh produser yang juga memproduksi sebuah film yang dulu banget nih, judulnya Paranormal Activity, atau film terbarunya nih The Barbarian. Jadi menurut gue pantas aja gitu. Ya ini bisa jadi kayak semacam apa ya, approval lah bahwa film Late Night with the Devil mungkin nggak akan mengecewakan lu, karena produsernya yang dulu bikin film Paranormal Activity yang horornya ya kayak gitu ya, horornya unik dan beda dari film-film sejenis lainnya gitu. Nah, ini juga film yang menurut gue menarik karena kita tidak dibawa untuk mengikuti cerita pada umumnya, tapi seperti kita menonton footage-nya TV talk show, tapi TV talk show ini ternyata bermasalah gitu karena ada hantu di dalam TV talk show tersebut. Gitu sih, ini menarik banget sih, unik banget ceritanya. Terus alurnya juga unik ya. Jadi kalau misalkan kita nonton talk show gitu ya di TV gitu ya, biasa kan kita sering nonton TV talk show terus ada iklan gitu kan. Kita nonton iklan-iklan gitu. Nah, di balik iklan itu kan sebenarnya si talk show itu kan masih berjalan ya, mungkin. Nah, di berjalannya ini si talk show ini ketika lagi iklan gitu ya di TV penonton, jadi kita juga dikasih lihat sebagai penonton film itu behind the scene dari apa yang terjadi selama iklan gitu. Backstage-nya juga dilihatin sama mereka. Terus secara alur cerita juga enak, maksudnya mudah untuk diikutin, nggak ribet, kita nggak usah harus memecahkan misteri yang super ribet itu. Jadi ini sebenarnya simple banget, ceritanya simple banget, bisa lu ikutin banget walaupun ini adalah film horor. Ini nggak bikin lu mikir banget gitu, karena ini lu kayak nonton talk show aja, kayak nonton talk show biasa gitu ya, yang lu harus lu nonton narasumber yang ditampilkan atau diundang ke dalam talk show tersebut. Cuman narasumbernya ini narasumber yang ada yang percaya hantu dan yang nggak percaya hantu. Jadi ini sebenarnya filmnya sih sebenarnya pengen bilang ke kita bahwa mereka pengen nampilin bahwa hantu itu ada atau enggak, dunia supranatural itu ada atau enggak, sesimpel itu. Jadi enak banget untuk diikutin dan nggak ribet sama sekali. Ini light sih menurut gue, walaupun horor lu masih bisa lu nikmatin gitu ya, karena anyway nggak ada jump scare-nya juga yang bikin lu lompat atau jantung lu deg-degan. Ini nggak ada, tapi horornya masih dapet. Terus si pemeran utama ya, si hostnya ini ya, yang tokoh bernama Jack Delroy-nya ini juga asik banget. Jadi kayak macam inilah ya, host-host pada umumnya lah, kayak si Jimmy Fallon dan lain sebagainya gitu ya, yang harus ngobrol sama narasumber ketika dia nggak suka, mimiknya juga berubah nggak suka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini ya si Jack Delroy ini lah menampilkan atau memunculkan sosok ya TV host pada umumnya gitu di talk show gitu. Dan kayaknya nggak ada scoring ya kalau gue ini ya, mungkin ada scoring kecil kayak dikit gitu ya, tapi anyway ya mungkin karena talk show jadi cuman kayak ya lu kalau di talk show kan ada yang lucu jeng gitu, si home bandnya tuh mainin musik, sesimpel itu aja, tapi nggak ada sama sekali scoring yang kayak macam untuk kayak membangun suasana horor tuh nggak ada. Dialognya juga pas antar karakter, karena ini dialog yang ya pokoknya ciri khas orang-orang Amerika gitu, ceplas-ceplos dan lain sebagainya. Jadi kalau gue lihat sih sebenarnya
ini kayak semacam film ini ya, kayak ingin kayak mempertunjukkan atau memberitahu kepada penonton ya, kepada kita bahwa ini loh gitu ya, dunia TV itu seperti ini loh. Ketika ada sebuah acara yang bentar lagi kayak mau bungkus gitu ya karena nggak laku, atau ada TV host yang bentar lagi karirnya mau ambruk, jadi bagaimana tim kreatif dari TV tersebut berusaha untuk naikin ratingnya lagi, berusaha untuk naikin karirnya lagi. Itu gimana cara-caranya tuh seperti itu, dan salah satunya adalah caranya menampilkan acara horor secara siaran langsung gitu. Ini sih menurut gue yang pengen ditampilkan oleh mereka ya. Jadi ya ini sebenarnya sisi lain atau sisi gelap dari budaya atau industri TV ya. Ya bisa dibilang sisi lain lah, sisi yang mungkin tidak kerjama sama orang-orang luar TV gitu. Menurut gue tetap ada kekurangan dari film Late Night with the Devil ini, karena ada satu narasumber nih, seorang karakter bernama Christo. Jadi Christo ini seorang yang percaya banget bahwa hantu itu ada, dan dia bisa kayak merasakan ambience atau kehadiran makhluk halus gitu ya di tempat dia berada. Jadi dia ngebaca bahwa oh ini ada si ini yang lagi datang, dan ternyata si Christo ini, si karakter ini malah dibikin muntah-muntah, terusnya dia harus dibawa ke rumah sakit dan dikabarkan bahwa Christo ini meninggal di dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut gue sayang banget sih, karena karakter Christo menurut gue adalah karakter kunci dalam film ini. Iya, karakter kunci, karena menurut gue kalau Christo-nya maksud gue ngapain gitu dibikin mati karakternya, karena menurut gue ini menarik kalau misalkan Christo masih ada sampai filmnya berakhir. Jadi dia bisa kayak semacam merasakan bahwa tuh kan benar hantu itu ada gitu. Nah ini karena Christo-nya dibikin mati, ya mungkin di tengah film kali ya, seperempat film dibikin mati. Maksud gue ya sayang aja gitu. Menurut gue sih itu ya, karena ketika di ending film kita dikasih tahu bahwa hantu itu ada gitu, tapi si Christo-nya ini, si karakter Christo-nya ini udah mati gitu. Jadi dia nggak merasakan apa yang harusnya dirasakan oleh orang lain, bahwa hantu itu ada loh. Terus di filmnya juga ada informasi latar belakang bahwa si Jack Delroy ini, karakter utamanya nih, pernah ikut sekte gitu, sebuah sekte yang diikuti oleh para politisi besar dan orang-orang kaya gitu ya di Amerika. Tapi menurut gue ini nggak terlalu tereksplor gitu ya, karena ya udah nggak kebawa sampai ending, bahkan cuman sekedar kayak informasi sekelumit aja duit gitu, tapi nggak dibahas sama sekali gitu. Dan menurut gue ini tidak membantu tidak membantu berkembangnya cerita tersebut sih menurut gue. Jadi nggak ada pun sebenarnya informasi itu nggak apa-apa, dan karena ada jadi mengganggu. Jadi gue jadi bertanya lagi, ya terus apa hubungannya gitu antara TV talk show dan si Jack Delroy, masa lalunya Jack Delroy yang pernah ikut sekte itu gitu. Terus endingnya juga menurut gue terlalu sederhana ya. Jadi di endingnya nih si Jack Delroy berada dalam kayak semacam situasi mimpi gitu ya, mimpi yang membuat dia pusing gitu ya. Dan terus pas back to reality, si Jack Delroy sedang menghunuskan pisau ke salah satu narasumbernya. Udah gitu aja. Menurut gue terlalu sederhana sih secara ending film ya, karena menurut gue bangunan filmnya dari awal tuh udah bagus banget sampai tengah, tapi di ending ditutupnya dengan cara seperti itu. Menurut gue terlalu sederhana gitu. Tapi anyway ya tapi masih oke gitu untuk diikutin film ini, dan unik, fresh gitu ya, nggak sama dengan film-film horor lainnya. Terus sebenarnya ada juga sih film dengan latar belakang ini ya, talk show gitu ya. Jadi ada film yang judulnya Woman of the Hour. Ini yang mainnya Anna Kendrick, ini based on true story by the way. Jadi Anna Kendrick ini masuk ke sebuah talk show. Jadi ini talk show-nya kayak Take Me Out Indonesia lah, yang ladies tentukan pilihanmu, yang kayak gitu-gitu. Ini acara TV Amerika juga, cuman bedanya ini based on true story dan bercerita tentang serial killer yang ternyata masuk ke TV talk show. Ini mirip-mirip lah sama filmnya ya. Ini cuman ya thriller aja, thriller horror gitu ya. Gimana Anna Kendrick setelah dapet cowok dari TV talk show itu harus bertahan hidup karena dikejar-kejar sama serial killer itu. Nggak sama tapi mirip lah ya. Anyway, buat lo yang udah nonton Late Night with the Devil dan gue pengen tahu gimana pendapat lo tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.